Salam Patunggilan, warga GKJW yang terkasih. Dalam rangkaian tahun politik yang sedang dipersiapkan oleh bangsa Indonesia ini, GKJW lagi marak-maraknya juga kemudian mempersiapkan warga, lalu kemudian juga mencoba untuk secara utuh berpartisipasi dalam persiapan tahun politik ini. Maka salah satu bagian dari rangkaian persiapan menuju tahun politik itu, hari ini kita bersama-sama mengadakan ngolehke, ngobrol oleh kepinteran. Saya Pendeta Gideon dari IPTH Balwiyoto. Pada malam hari ini saya bersama dengan Pak Kukuh. Ya, Pak Kukuh ini adalah Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Malang. Dan juga bersama-sama dengan saya, beliau ini sebenarnya kakak kelas saya ketika kami kuliah S1 di UKDW. Jadi saya dulu manggilnya Kak Anice, tetapi sekarang saya panggil Ibu Anice saja ya. Karena status sudah jadi ibu. Oh ya, ya saya masih kakak aja ya. Jadi Ibu Anice ini adalah pendeta GPIB Malang ya, gitu ya, GPIB Getsemani di Malang. Ya, kita akan bersama-sama ini belajar tentang perspektif Kristen, khususnya dari Katolik maupun dari Kristen, secara khusus GPIB terkait bagaimana mereka melihat politik, baik itu politik secara umum maupun juga pesta politik pemilu yang akan kita adakan tahun 2024 besok. Iya, sebelumnya ini Pak Kukuh ini kerjanya ngapain aja dalam persiapan, kerjanya ngapain aja dalam kaitannya dengan persiapan tahun politik ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Gideon. Saya Ngalbertus Kukuh Widiatmoko dari Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Malang. Jadi komisi ini adalah tangan kanan dari Bapak Uskup Keuskupan Malang untuk bidang sosial, ekonomi, dan politik. Jadi memang tugas kami adalah mempersiapkan umat Katolik atau awam Katolik masuk ke ruang-ruang publik. Oke. Begitu. Jadi untuk kegiatan atau pesta ini, salah satu program kegiatan kami adalah mengadakan safari kebangsaan. Oke. Untuk wilayah Keuskupan Malang atau kalau bahasa pemerintahannya Jawa Timur sampai Madura sampai Banyuwangi. Ngapain gitu tuh biasanya Pak Kukuh? Tugas kami adalah memberikan wawasan. Satu, memberikan wawasan bagaimana situasi kebangsaan saat ini, lalu bagaimana Gereja Katolik melihat kebangsaan kondisi saat ini seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh umat Katolik. Oke, siap. Kalau Kak Anice gimana GPIB, Kak? Oh. Ibu pendeta. Ya, mana aja yang enak begitu ya. Ya, saya Pendeta Anice dari Pendeta Jemaat GPIB Getsemani Malang. Memang mungkin secara keseluruhan kami di GPIB itu ada program-program kerja yang baik dilakukan secara sinodal maupun mupel serta di jemaat, lebih di bidang germasa, gereja dan masyarakat. Di mana di situ juga kita mulai melakukan diskusi-diskusi berkaitan dengan politik gitu. Diskusi-diskusi juga antar umat beragama. Ya, saat ini juga masuk tahun politik, kami kemarin PST di Medan juga sempat diberikan materi tentang wawasan kebangsaan. Gitu, PST itu apa, Ibu? Persidangan Sinode Tahunan. Oh, oke, baik. Gitu, oleh Bapak Andi Wijayanto, gitu ya. Jadi beliau juga menyampaikan bagaimana situasi politik yang akan datang, gitu. Terutama memasuki pemilihan presiden ini di tahun 2024. Jadi kita mungkin juga sama, tetap ada kegiatan-kegiatan dari gereja dan masyarakat itu untuk memberikan wawasan-wawasan kepada warga jemaat. Oke, artinya kan berarti bahwa awareness bahwa politik itu bukan sesuatu yang tabu, itu kan sebenarnya sudah semakin kuat gitu artinya. Tetapi kan pandangan kayak gini biasanya kalau kita ketemu dengan warga itu kan tidak terhindarkan gitu artinya. Jadi bagaimana Pak Kukuh atau Pak Kukuh dulu mungkin ya, artinya pengalaman selama ini dan juga berhadapan dengan jangan ngomongin politik di gereja gitu artinya ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ada pandangan-pandangan politik itu seperti ini, kotor dan lain sebagainya. Sementara dari ajaran Gereja Katolik bahwa berpolitik itu adalah aktivitas yang harus diterjuni. Bahkan
bahasa kami ya kegiatan aktivitas yang mulia. Karena apa? Disitulah umat Katolik terlibat dalam kegiatan untuk mencapai, katakan bahasa kami, bonum comuni atau kesejahteraan bersama. Dan itu harus tugasnya. Tugas umat Katolik yang sudah dibaptis, sudah krisma, sudah menerima ekaristi, itu tidak bisa, sudah tugasnya. Jadi kalau ada pandangan-pandangan bahwa wah politik itu kotor, politik itu begini, bahkan ada yang golput, nah, tugas kami untuk memberikan, bahasa kami adalah pendidikan politik. Bahkan kami melakukan kaderisasi. Di Keuskupan Malang itu ada sekitar 32 atau 33 paroki. Ya, kami mengadakan safari yaitu. Makanya disebut safari kebangsaan, bukan safari politik. Karena kalau ngomong safari politik, waduh. Maka kami menggunakan istilah safari kebangsaan, tapi bahwa di sana juga ada konten sosialisasi pemilu 2024 itu. Kalau di GPIB juga banyak yang punya pandangan begitu? Pastinya sama begitu ya. Pandangan, karena politik itu selalu identik dengan ya tadi, kotor ya. Politik itu identik dengan perebutan kekuasaan begitu. Padahal sebenarnya di gereja sendiri juga sudah melakukan yang namanya politik. Contoh misalnya kami ketika 5 tahun sekali diadakan pemilihan fungsionaris majelis sinode, ketika bicara pemilihan kan berarti di dalamnya kita bicara juga soal politik begitu. Jadi sebenarnya mau tidak mau ya jemaat ini juga harus belajar bahwa politik itu tidak seperti yang mereka pikirkan, yang selama ini yang mungkin mereka lihat dari pengalaman-pengalaman, mungkin hanya dari berita-berita saja yang ada gitu. Sebenarnya gereja juga sudah berpolitik di dalamnya gitu. Cuman karena identik politik itu dengan hal-hal perebutan kekuasaan, hal-hal yang kotor, jadi kesannya janganlah bicara itu di gereja begitu. Dan memang sudah saatnya sekarang warga jemaat itu dibuka wawasannya untuk bisa bicara politik, tetapi dalam kerangka untuk kepentingan bersama. Gitu. Oke, artinya bahwa kunci nggarap kepentingan bersama itu kan memang sebenarnya itu gawe besarnya gitu. Cuma kadang-kadang memang orang kalau ngomongkan politik itu kesannya pasti selalu ke politik elektoral, pemilihan gitu artinya ya. Lalu kemudian akhirnya itu jadi segala praktek-prakteknya kemudian jadi ini. Karena memang tidak dihindari, kita memang selalu berhadapan dengan politik nilai dan politik praktis gitu artinya. Karena itu sebelum kita masuk ke politik praktis kan sebenarnya politik nilainya, bahkan di Katolik dibilang bahwa itu tugas gitu artinya orang yang kemudian sudah itu. Kalau di Katolik sendiri melihat bagaimana orang Katolik itu, politik nilai di Katolik itu bagaimana Pak Kukuh artinya ya? Jadi memang di gereja Katolik itu kalau ngomong politik itu ada dua, kaum berjubah, Suster Romo sama awam. Kalau kaum berjubah ini sebetulnya berpolitiknya memberikan sebuah pandangan. Ajaran-ajaran gereja Katolik itu menghadapi suasana, situasi masyarakat seperti ini, bangsa seperti ini bagaimana? Berpolitiknya lewat itu. Memberikan wawasan, kajian moral Katolik itu seperti apa. Sedangkan yang awam ini ya terjun langsung di masyarakat. Kalau yang berjubah kan tidak boleh merebut kekuasaan, jadi ketua umum partai politik. Kenapa nggak boleh? Pak Kukuh, kenapa nggak boleh? Nah ini, kenapa nggak boleh? Karena untuk memastikan objektivitas. Objektivitas maksudnya apa? Ketika satu romo memilih A gitu, umatnya ikut, ternyata gagal. Lah terjadilah perpecahan. Maka dari gereja Katolik fix nggak boleh. Maka tugas awam inilah yang bergerak. Nah, tugas kami dari Komisi Kerawam, tugasnya adalah memberikan kesadaran pilih. Iya pilih, tapi berpolitik praktisnya tidak sampai. Pilih A, pilih B, pilih C, enggak. Membangun kedewasaan, membangun kesadaran, membangun kecerdasan umat Katolik. Kecerdasan, kedewasaan itu yang gimana? Itu tadi Mas, di ajaran gereja Katolik itu ada bahasanya kebebasan hati nurani. Ada bukunya, kebebasan hati. Artinya umat boleh memilih siapa sesuai hati nurani. Lah hati nurani kan perlu dirasionalisasi ini. Ya untuk kepentingan bersama. Indikatornya mana ini?
siapa kira-kira dari sekian kontestasi calon-calon ini yang memenuhi kriteria. Ya, jadi tugas kami memberikan kecerdasan seperti itu. Jangan sedikit-sedikit tanya, milih siapa ya? Milih siapa? Lah itu tidak sampai membangun kecerdasannya, tidak sampai ke sana. Oke, nice. Kalau pendeta GPIB boleh nyalek? Oh jelas tidak. Tetap menjaga tetap objektivitas dan juga netralitas begitu ya. Walau bagaimanapun enggak kepingin. Persoalannya adalah sama, pasti namanya pemimpin gereja ketika dia sudah menentukan pilihan, sudah pasti umat itu akan mengikuti begitu karena merasa bahwa pemimpin memilih itu pasti itu yang terbaik begitu kan. Jadi kita tidak bisa jaga netralitas, kita tidak bisa jaga objektivitas itu tadi ketika kita juga nyalek begitu. Jadi berikanlah kebebasan kepada warga jemaat untuk bisa memberi diri mereka menjadi calon-calon legislatif begitu. Kebetulan kami juga di jemaat kami ada 2 warga jemaat kami yang juga ikut mencalonkan diri. Oke, dari partai yang sama. Partai yang berbeda. Partai yang berbeda. Partai yang berbeda. Baik. Kita tidak usah ke situ dulu. Nanti ada bagiannya, ada acara lain untuk itu. Iya, ini. Terus kalau misalnya ngomongkan politik praktis gitu artinya, kita kan akan berhadapan biasanya itu, apalagi kalau urusan ini ya, masa-masa pemilu gini, kita pasti akan berhadapan dengan politik uang, lalu politik identitas itu artinya. Nah, bagaimana ya gantian lah ya sekarang ya. Jadi Pak bagaimana GPIB berpandangan terhadap hal itu gitu? Oh ya, oke. Jadi yang jelas adalah bahwa gereja itu harus steril ya. Gereja itu harus menjadi tempat yang memberikan kesejukan. Steril itu berarti nggak boleh kampanye di gereja gitu? Oh jelas. Oke. Gitu. Artinya bahwa gereja harus bisa memberikan kesejukan dalam kehidupan setiap umat. Bagi mereka yang memang mau terlibat dalam politik praktis silahkan saja gitu. Tetapi jangan sampai itu bisa mempengaruhi gereja dalam hal ini juga memberikan pandangan kepada calon A, calon B, calon C. Tapi gereja harus berdiri pada netralitasnya. Bahwa dia mensupport, mendukung semua gitu. Biasanya sih di beberapa jemaat GPIB yang ada calon-calon legislatifnya, caleg-calegnya yang akan mencalonkan diri, kita lakukan semacam doa bersama begitu. Tapi ditujukan untuk semua agar mereka yang terpilih ya bisa istilahnya amanah, bisa membawa jadi berkat begitu ya dalam tanggung jawab yang mereka pilih. Jadi gereja harus pada posisi yang bisa memberikan kesejukan buat umat. Jadi pendeta mendoakan caleg itu sebenarnya boleh, asalkan untuk kesejukan tadi ya. Oke, kalau di Katolik juga Romo juga ini boleh mendoakan caleg di rumahnya begitu. Saya nggak tahu. Jadi konteks politik praktisnya atau kaum awam berpolitik ini. Oke, Pak, bagaimana? Artinya mungkin balik ke tadi. Bagaimana berhadapan dengan politik uang dan kemudian juga politik identitas itu ya, Pak Hugo ya. Jadi memang kalau bicara politik praktis karena berhubungan dengan merebut kekuasaan mencapai puncak tertinggi, maka memang dalam kondisi real, tataran real itu kan bermain. Ya siapa yang dalam tanda kutip kapitalnya, finansialnya besar, dia akan memainkan politik uang. Tapi di gereja Katolik memiliki ajaran yaitu tentang moral politik Katolik. Nah, moral politik Katolik itu yang dikedepankan adalah gagasan. Gagasan apa yang mau ditawarkan? Etos kerjanya seperti apa? Bagaimana membangun tim? Bagaimana kedekatan dengan masyarakat? Gagasan ini yang harus dilemparkan untuk menjawab dari kebutuhan konstituen lah, katakan dapilnya seperti apa. Sehingga kekuatan itu yang terus didorong bagaimana katakan caleg Katolik memiliki gagasan, bukan kekuatan uang. Karena kenapa? Rasionalitas kalau kekuatan uang nanti transaksional, kalau kalah ya buyar, kalau menang bingung kembalikannya. Nah, serapan-serapan itu nanti yang terjadi penyalahgunaan atau akhirnya korupsi dan lain sebagainya. Maka
tuntutan kami kepada para caleg adalah gagasanmu seperti apa, etos kerjamu selama ini bagaimana, kedekatanmu dengan masyarakat bagaimana. Kehadiran caleg Katolik di masyarakat itu bahasa kami adalah sebagai bentuk, sebagai wujud kehadiran Allah. Membawa kesejukan, kedamaian, memberikan kontribusi yang positif, konstruktif, seperti itu, Mas. Nah, Komisi Kerasulan Awam, apakah itu juga salah satu tugasnya itu mendampingi para caleg ini juga? Yes. Oke, sejauh apa, Pak Kuku? Sejauh apa? Jadi begini, Mas. Tugas kami memfasilitasi, memfasilitasi caleg Katolik. Memfasilitasinya seperti apa? Kami memberikan ruang kepada para caleg ini untuk memperkenalkan. Salah satu tugas kami adalah memberikan ruang dari paroki-paroki itu untuk membuat satu kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan calegnya. Jangan sampai, mohon maaf, caleg Katolik umatnya tidak tahu bahwa itu ternyata Katolik. Oke. Bagaimana gestur politiknya dia, gestur konstruktif berpikirnya seperti apa, itu perlu dikenalkan. Makanya kami mengadakan safari tadi itu salah satunya. Setiap kali berhenti di paroki, kami juga memperkenalkan, ini loh calon Katolik di caleg seperti ini, partainya begini, monggo. Setiap ini. Itu berarti setiap paroki itu calegnya beda atau caleg yang sama dibawa kemana-mana? Oh, calegnya beda. Supaya adil. Supaya iya, kita harus bermain agak cantik sedikit. Supaya adil gitu. Ada satu dapil yang lebih dari 2 juga ada. Ya kita memberi ruang untuk itu. Katakan ada satu aspirasi untuk mengerucutkan dari keramisan, oh no, kami tidak bisa. Jadi kok kontestasinya memang kontestasi gagasan, itu ya yang kemudian gagasan pertama yang kali kita itu jual. Gimana apa nggak dikira, nggak bisa. Pilihannya pada umat dan kami memberikan sebuah tawaran. Tawarannya ini. Dasar gagasannya, artinya gini. Apa substansi gagasan yang selama ini lalu kemudian coba gagasan yang semacam ini loh, yang kemudian oke gitu untuk orang-orang Katolik gitu misalnya. Itu ya yang kayak gimana, Pak Ugo? Contohnya begini, Mas. Gagasannya dari mana? Ya dari si caleg itu beraktivitas selama ini, komunitasnya lah bahasanya. Komunitasnya kemana? Entah ke pemudaan kah, entah ke pendidikan kah, entah ke ekonomi kah, entah ke UMKM. Lah itu menjadi dasar dari aktivitas yang selama ini bisa dilihat rekam jejaknya. Rekam jejaknya. Oh kebutuhan UMKM kan real itu, Mas. Oh di pendidikan ya pendidikan situasinya seperti ini, problematikanya begini. Ya apa gagasanmu untuk itu? Nah artinya kalau misalnya ini pilihannya antara pilih caleg Katolik yang gagasannya nggak terlalu bagus atau pilih caleg dari agama lain yang gagasannya bagus. Kami menerima itu. Nice, artinya gagasannya itu adalah demi kebaikan bersama, demi kesejahteraan bersama. Poin pentingnya itu. Jadi kami sampai melihat bagaimana kalau tidak ada yang memenuhi ini, yang ada dari lain, ya oke, kita harus menerima itu. Ntar ya nih Pak, gerejanya nggak dapat bantuan. Langsung di blacklist begitu ya. Terus nggak dukung gitu ya. Malah dukung yang lain begitu. Karena memang platform kami kan begitu, kesejahteraan bersama. Diskusi panjang lebar, gimana ini Katolik tapi nggak punya, ini non Katolik tapi membawa misi, ya oke. Karena itu safarinya akhirnya disebut safari kebangsaan itu tadi ya. Jadi kebangsaan itu memang kemudian menjadi nilai penting gitu artinya ya, bukan sekadar Kristen atau itu. Ya kalau yang Kristen bisa punya gagasan yang bagus ya kemudian gitu misalnya ya gitu artinya ya. Terus yang paling rame bakalan itu artinya kalau kita ngomongkan politik 2024 kan pasti presiden gitu. Presidennya siapa? Oh bukan. Ini memancing air di ikan yang keruh ini. Ini artinya tiba-tiba kita langsung ngomong gitu ya. Ini
presiden yang bagaimana yang kemudian akhirnya inilah maksudnya artinya apa ini apa jawabannya jangan yang kesejukan, tapi artinya bagaimana ketika nanti milih presiden, artinya seperti apa yang kemudian menjadi kriteria ya, Bu Anice dulu. Ya, yang jelas yang pertama bahwa presiden yang berikutnya ketika akan terjadi pemilihan presiden di tahun 2024, yang pasti bahwa presiden itu harus bisa memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Gitu. Kemudian yang kedua, ya harus bisa melanjutkan program yang saat ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Jangan sampai program itu tidak dilaksanakan, akhirnya bisa mandek di tengah jalan. Kemudian presiden itu adalah orang yang bersih. Nah sekarang susah cari orang yang bersih, gitu. Banyak sekali sudah yang bersih presidennya, masih saja anak buahnya tidak bersih, gitu ya. Jadi harus diupayakan presiden yang betul-betul bersih supaya menutup celah-celah yang namanya tadi korupsi yang semakin marak dan lain sebagainya. Dan juga presiden yang bisa hadir bagi semua umat tanpa melihat perbedaan-perbedaan. Karena kita orang Indonesia sangat beraneka ragam, suku, budaya, agama, begitu. Dan itu isu-isu yang sangat sensitif. Bagaimana presiden itu hadir buat semua itu artinya. Oke. Kalau Pak Kukuh atau kayaknya udah jelas pada pilihan yang mana begitu ya. Akan menyebutkan kriterianya. Oke. Yeah. Kita tidak ke sana. Kita kembali. Ada sesinya sendiri. Baik. Ya. Kalau di Gereja Katolik Indonesia itu kan tadi kebaikan bersama, kesejahteraan umum, bonum comuni. Maka siapa ini yang akan dipilih? Ya kriteria pertama itu bonum comuni, membawa bonum comuni atau tidak. Oke. Nah sekarang bagaimana untuk membreakdown bonum comuni ini? Nah, selama ini bagaimana kontribusi dalam pembangunan, katakan breakdownnya ke sana. Yang jelas harus NKRI. Siapa yang tidak ada? Semuanya oke, NKRI. Bagaimana rekam jejak terhadap NKRI? Sejauh mana totalitas terhadap pembelaan terhadap NKRI, kemajemukan, keberagaman. Mohon maaf, setiap orang kan bisa mengklaim, tapi sejauh mana rekam jejak yang bisa kita lihat untuk memvalidasi, untuk memverifikasi dari gagasan yang diberikan, yang dijual untuk kesejahteraan Indonesia. Sejauh mana NKRI-nya? Oh NKRI, oke, kita cek. Betul enggak? Nah, kita kembalikan ke sana. Itu kan kriteria umum, nanti spesifiknya nanti malah. Oke, artinya bahwa catatan dia NKRI, dia siap dengan perbedaan macam-macam itu tadi, keberagaman Indonesia, terus juga bahwa rekam jejak itu sesuatu yang kemudian memang penting. Jadi kalau nanti menghadapi ini kampanye, jangan cuma lihat omongannya gitu artinya yang karena pasti nggak ada omongannya yang jelek gitu artinya ya. Tetapi lihat juga rekam jejak selama ini gitu artinya. Oke. Tambahan boleh enggak? Oh ya boleh lah. Di breakdown lagi. Oke, baik. Oke. Namanya presiden, calon presiden manusia. Manusia punya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Nah, dari yang nyalek ini, dari yang kurang-kurang ini, kita pilih nih. Pilihnya ya, cobalah diminimalisir. Atau ya, jangan yang kira-kira menambah kegaduhan NKRI gitu. Karena itu, Bu Anice tadi mengatakan, kalau bisa walaupun cari yang bersih itu susah gitu artinya ya, tetap harus dicari yang bersih. Oke, baik. Karena biasanya kalau kita lama-lama itu yang nonton jadi nggak banyak, jadi kita ini artinya gini, apa yang kemudian sebutlah menjadi harapan pesan gitu artinya kepada publik gitu artinya dalam hal ini kemudian ini ya publik GKJW atau mungkin bukan cuma GKJW yang bakal nonton ya, tapi mungkin publik yang akan melihat YouTube ini pada khususnya persiapan pemilu 2024. Silakan Bu Anice dulu. Ya, yang pertama adalah bahwa ya mulai sekarang mempersiapkan diri ya untuk menghadapi pemilu di tahun 2024. Mempersiapkan diri dengan cara seperti apa?
ya melalui media YouTube seperti ini kita belajar bersama-sama pandangan-pandangan baik dari Kristen, Katolik maupun nanti dari agama-agama yang lain terkait dengan politik itu sendiri. Yang kedua ya, mari kita lihat kembali lagi rekam jejak setiap calon-calon yang mencalonkan diri nanti. Gitu. Itu menjadi sangat penting karena itu yang akan menentukan kepada siapa kita akan memilih. Yang kedua, jangan golput. Oke. Gitu. Yang penting jangan golput. Pada hari pemilihan datanglah ke tempat pemilihan, memberikan suara kita karena itu menjadi penting bagi arah kehidupan bangsa Indonesia ke depan. Itu saja. Oke, kalau Pak Kukuh? Ya, baik untuk pemilu 2024 ini NKRI memanggil kita semua. Memanggil kita semua untuk berbondong-bondong ke TPS untuk memilih mau dibawa kemana NKRI ini. Yang dilihat adalah bagaimana rekam jejak historisnya dari setiap caleg itu, calon presiden bagaimana dan seperti apa, gagasannya bagaimana, sungguh untuk kesejahteraan umum atau bagaimana. Maka yuk kita datang ke TPS. Oke, terima kasih. Jangan golput, yuk kita datang ke TPS. Itu pesan yang disampaikan oleh kedua narasumber kita hari ini. Terima kasih Bu Anice, terima kasih Pak Kukuh. Artinya sebenarnya ini ya harapannya mungkin nanti ngobrol panjangnya di belakang atau ketika ini ya. Artinya kita nanti memang akan harapannya punya ruang ngobrol ya yang itu nanti memang onsite bareng-bareng gitu artinya ya. Jadi artinya mungkin di situ nanti kita bisa ngobrol lebih banyak gitu artinya. Ya, jadi lebih ekspresif lah. Ya lebih ekspresif. Maksudnya lebih syuting ya Pak ya. Agak sedikit jagain gitu ya. Iya. Jadi ya Bali Wiyoto pada saat ini memiliki pusat studi politik perdamaian transformasi konflik. Harapannya di pusat studi ini setelah kita hari ini ngobrol bersama dengan perspektif Kristen, kita nanti akan ngobrol dengan perspektif agama lain. Sudah itu nanti kita akan ngobrol dengan beberapa caleg paling tidak dari Kristen supaya semakin terbekalilah kita siap berhadapan dengan politik 2024. Ya, akhirnya kami dari IPTH Bali Wiyoto dari Gereja Kristen Jaya Wetan mengucapkan terima kasih kepada Bu Anice, kepada Pak Kukuh untuk kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih, semoga hari ini apa yang jadi diskusi kami bisa membekali kita dan seperti acara ini ngobrol oleh kepinteran bersama dengan acara ini kita juga paling tidak sedikit tambah pinter gitu artinya berhadapan dengan pemilu 2024. Kalau awalnya akan golput gitu misalnya, semoga acara ini meyakinkan kita jangan golput. Ayo berbondong-bondong ke TPS. Oke, baik. Saya Gideon dari Bali Wiyoto. Salam Patunggilan.